Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keriani Agustin dengan NIM 2301181. Pada video ini saya dan teman-teman saya yaitu Ayu Rahmawati, Dini Pratiwi Erza, Hapsah Prima dan Intan Syahira akan menjelaskan materi tentang hidrokarbon aromatik, struktur, sifat, dan aplikasi. Pada pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur benzena. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keriani Agustin dengan NIM 2301181. Saya akan menjelaskan tentang struktur benzena. Pada tahun 1873, Friedrich August Kekule menyatakan struktur benzena dituliskan sebagai cincin beranggotakan 6 atau heksagon yang mengandung ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbonnya. Bisa dilihat dari gambar ini, benzena dengan semua atom dituliskan yang memiliki ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling atau terkonjugasi. Selanjutnya, materi hibridasi orbital atom karbon dalam benzena. Bisa dilihat dari gambar ini, ikatan rangkap pada benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan dapat berpindah-pindah atau yang bisa disebut dengan terdelokalisasi. Gejala ini yang dinamakan resonansi. Ikatan rangkap dua yang terdelokalisasi pada molekul benzena dinyatakan dalam bentuk lingkaran seperti gambar ini. Ikatan rangkap dua pada karbon benzena yang terlokalisasi membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia, sehingga benzena sukar mengalami reaksi adisi. Kestabilan benzena. Benzena memiliki 3 ikatan rangkap yang terkonjugasi dan mengalami resonansi atau berpindah-pindah antara ke-6 atom karbon. Ini membuat ikatan rangkap lebih stabil dan sulit terpecah dalam reaksi adisi. Reaksi yang lebih mudah memecahkan benzena adalah reaksi substitusi, karena benzena merupakan senyawa hidrokarbon siklik dengan ikatan rangkap yang dapat beresonansi. Ikatan rangkap beresonansi atau dapat berpindah-pindah dalam struktur siklik. Hal ini menyebabkan benzena lebih stabil terhadap reaksi adisi yang memutuskan ikatan rangkap. Benzena dengan resonansi elektron ini menyebabkan benzena lebih mudah mengalami substitusi. Selanjutnya, penamaan senyawa benzena dan derivatifnya. Yang pertama yaitu benzena monosubstitusi. Benzena monosubstitusi adalah penamaan untuk benzena yang dilakukan seperti pada aturan hidrokarbon lainnya. Nama substituennya sebagai awalan diikuti oleh nama benzenanya. Substituen adalah atom atau gugus fungsi yang bersubstitusi menggantikan atom hidrogen pada benzena. Contohnya seperti gambar berikut ini yaitu klorobenzen, bromobenzen, iodobenzen, nitrobenzen, dan etilbenzen. Yang kedua, benzena disubstitusi. Penamaan untuk benzena dengan dua substituen menggunakan awalan orto, meta, dan para. Seperti gambar di ujung kiri, orto untuk menyatakan hubungan substituen pada posisi 1 dan 2 dari cincin benzena. Meta adalah posisi hubungan substituen pada 1 dan 3. Para menyatakan posisi hubungan substituen pada 1 dan 4. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka penamaannya menggunakan nama turunan senyawa tersebut. Apabila dua substituen yang diikat oleh benzena tidak memberikan nama khusus, maka penamaan diurutkan berdasarkan abjad. Contohnya bisa kita lihat dari gambar di bawah ini yaitu ortokresol, metakresol, dan parakresol. Yang ketiga, benzena polisubstitusi. Benzena yang memiliki substituen lebih dari 2, maka posisi masing-masing substituennya ditunjukkan dengan nomor. Posisi karbon pertama ditentukan dengan memperhatikan posisi substituen 2, sehingga substituen kedua memiliki posisi serendah mungkin terhadap substituen pertama. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus pada senyawa aromatik tersebut, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Contohnya pada gambar berikut yaitu 1,2,4 triklorobenzena, 2 bromo 3 nitrofenol, dan 2,4,6 trinitrotoluena. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hapsah Prima dengan NIM 2301173 akan menjelaskan materi tentang sifat fisik dan kimia hidrokarbon aromatik. Yang pertama ada sifat fisik. Benzena dan senyawa hidrokarbon aromatik bersifat nonpolar, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti dietil eter atau pelarut lain yang nonpolar. Benzena dan senyawa hidrokarbon aromatik dikatakan nonpolar karena pada senyawa nonpolar tidak memiliki polaritas sehingga tidak akan berubah menjadi ion dalam larutan dan tidak mudah larut dalam pelarut polar seperti air.
Senyawa ini lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, benzen, dan bensin. Benzena juga mempunyai bau aromatik yang khas karena merupakan senyawa aromatik. Selanjutnya, benzena mempunyai titik leleh 5,5 derajat Celcius dan titik didih 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada reaktivitas kimia, yaitu reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi terjadi pergantian atau pertukaran suatu atom gugus atom oleh atom atau gugus lain. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi merupakan reaksi substitusi. Pada reaksi ini dibutuhkan katalis misalnya FeX3, FeCl3 atau FeBr3 yang berperan dalam mempolarisasikan molekul halogen sehingga menghasilkan elektrofil X+. FeCl3 biasanya dibuat dari Fe dan Cl2. Katalis lain yang dapat digunakan adalah AlCl3. Perkenalkan, nama saya Intan Syaira dengan NIM 2301178. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan senyawa hidrokarbon aromatik. Apa sih senyawa turunan hidrokarbon aromatik? Senyawa turunan hidrokarbon aromatik memiliki senyawa turunan seperti cincin benzen yang memiliki struktur dasar yang stabil dan penting dalam berbagai industri dan ilmu pengetahuan karena kestabilan dan reaktivitasnya yang unik. Senyawa alkilasi. Senyawa alkilasi adalah proses penambahan gugus alkil ke dalam senyawa organik melalui substitusi atau adisi. Senyawa alkilasi ini menghasilkan berbagai senyawa dengan sifat dan struktur yang berbeda. Zat pengalkilasinya seperti olefin, alkohol, alkil halogenida, dan alkil sulfat. Biasa digunakan dalam berbagai industri, termasuk minyak bumi, zat warna, karet sintesis, dan obat-obatan. Katalis yang digunakan dalam alkilasi yaitu aluminium klorida, yaitu AlCl3. Yang kedua, senyawa alkil benzena. Alkil benzena adalah senyawa yang terbentuk dari benzena dengan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen dalam cincinnya dengan gugus alkil. Contoh alkil benzena yaitu tuolena. Apa sih tuolena ini? Tuolena adalah alkil benzena yang memiliki gugus metil menggantikan atom hidrogen dalam benzena. Alkil benzena memiliki fungsi penting dalam industri yaitu sintetik, terutama dalam pembuatan deterjen sulfonat sintetis yang digunakan dalam berbagai produk rumah tangga seperti sabun dan deterjen. Selanjutnya, senyawa aromatik polisiklik. Senyawa aromatik polisiklik adalah senyawa kimia yang terdiri dari dua atau lebih cincin benzen yang terhubung dalam satu molekul. Penamaan untuk senyawa aromatik polisiklik memakai penamaan individual. Aturan penomoran pada cincin aromatiknya sudah ditetapkan melalui perjanjian dan tidak bisa berubah posisi substituennya. Ada 3 senyawa aromatik polisiklik, yaitu naftalena. Naftalena merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C10H8. Naftalena merupakan senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik sederhana, berbentuk kristal padat berwarna putih dengan bau yang khas dan terdeteksi oleh indera penciuman. Kedua, anthracena. Anthracena adalah hidrokarbon aromatik polisiklik dengan rumus molekul C14H10 yang terdiri dari 3 inti benzen. Anthracena bisa digunakan pada produksi bahan pewarna merah alizar dan bahan pewarna lainnya. 3 yaitu vanantrena. Vanantrena adalah senyawa hidrokarbon aromatik berbentuk polisiklik yang terdiri dari 3 gabungan cincin benzen. Vanantrena biasa digunakan dalam produksi plastik, bahan peledak, obat-obatan, pestisida, dan pewarna, serta dalam produksi asam empedu, steroid, dan kolesterol. Terakhir yaitu senyawa aromatik heterosiklik. Senyawa heterosiklik yaitu jenis senyawa kimia yang memiliki cincin karbon dengan atom-atom non-karbon seperti nitrogen, oksigen, dan sulfur. Tata nama senyawa heterosiklik yaitu sistem penomoran. Nomor yang terendah sedemikian rupa ditunjukkan kepada atom non-karbon yang terkandung pada cincin. Berikut contoh penomoran beberapa senyawa heterosiklik yaitu lidin, thiazol, iminazol, kulnolin, dan isokulnolin. Saya Dini Pratiwi Erza dengan NIM
2301164 akan menjelaskan materi mengenai aplikasi hidrokarbon aromatik. Yang pertama, pada produksi bahan kimia organik. Kegunaannya yang pertama yaitu hidrokarbon aromatik digunakan sebagai pelarut seperti toluena dan juga metilbenzena. Kedua, anilina merupakan salah satu turunan dari hidrokarbon aromatik sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Yang ketiga, trinitrotoluena yang digunakan sebagai bahan peledak. Yang keempat, penantrena sebagai sintetis obat peledak dan pewarna. Yang kelima, fenol yang digunakan untuk disinfektan. 6. Naftalena yang digunakan untuk pembuatan kapur barus. 7. Asam benzena sulfanat sebagai bahan aktif deterjen dan benzil alkohol yang digunakan sebagai antiseptik. Yang kedua yaitu pada produksi polimer. Pertama, stirena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polimer sintetik polistirena, dan yang kedua, sikloheksana digunakan untuk pembuatan nilon. Selain itu, saat ini banyak dikembangkan pakaian-pakaian yang terbuat dari senyawa polimer, di antaranya polyester, polietilena, poliuretan, dan nilon. Polimer tersebut berasal dari senyawa hidrokarbon seperti etilena, propilena, dan benzena. Beberapa produk sandang dengan bahan baku polimer di antaranya jaket, sarung tangan, sepatu, dan juga rok wanita. Selanjutnya yaitu dalam bidang kefarmasian. Yang pertama, metil salsilat yang digunakan untuk pembuatan obat gosok, asam asetil salsilat atau aspirin atau acetosal. Yang ketiga, natrium benzoat sebagai bahan pengawet makanan. Yang keempat, paracetamol yang digunakan sebagai analgesik atau antipiretik. Selanjutnya yaitu dalam industri minyak dan bahan bakar. Bensin mengandung turunan benzena yaitu toluena dan silena hingga mencapai 25%. Bensin memiliki aroma khas karena toluena dan silena memiliki bilangan oktan yang tinggi. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Limbah dari produksi benzena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan melalui kontaminasi terhadap tanah, air permukaan, dan ataupun udara. Selanjutnya yaitu pengelolaan limbah. Yang pertama, dapat menggunakan metode remediasi. Yang kedua, metode absorpsi batu bara. Dan yang terakhir, metode ozonasi. Baiklah, nama saya Ayu Rahmawati dengan NIM 2301161. Saya akan menjelaskan tentang penelitian terkini dan tantangan. Di sini saya akan membahas penelitian terkini dalam kimia hidrokarbon aromatik. Jadi, ahli studi dari Stanford University mengungkapkan bahwa polusi dari kompor gas lebih berbahaya dibandingkan asap rokok, dikarenakan kompor gas melepaskan banyak benzena yang bersifat karsinogenik melalui pembakaran. Kompor gas juga memancarkan bahan kimia beracun termasuk karbon monoksida atau CO yang menghambat respirasi sel, formaldehida atau HCHO, dan nitrogen dioksida atau NO2, iritasi pernapasan yang terkait dengan asma. IRC mengklasifikasikan benzena bersifat karsinogenik untuk manusia, artinya senyawa ini memiliki potensi untuk menyebabkan kanker. Selanjutnya yaitu B, isu-isu lingkungan dan kesehatan terkait hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik polisiklik atau HAP berasal dari proses alamiah dan limbah antropogenik di lingkungan. HAP merupakan polutan di udara, tanah, dan padatan yang mengendap pada fase cair atau sedimen yang berkembang akibat pembakaran tidak lengkap bahan organik. Kajian ini berupa studi literatur mengenai informasi secara rinci tentang laju kenaikan HAP di lapangan. Selanjutnya yaitu C, tantangan masa depan dalam pengembangan senyawa aromatik. Penelitian telah mengupayakan pengembangan katalis untuk reaksi reformasi bio-oil. Bio-oil merupakan produk liquid yang dihasilkan dari pirolisa biomasa. Reaksi reformasi bio-oil menghasilkan gas nitrogen. Tantangan utama dalam mereformasi senyawa organik, khususnya aromatik, adalah terjadinya proses pembentukan karbon di permukaan katalis akibat reaksi yang tidak sempurna. Karbon yang dibentuk ini kemudian akan menutupi reaksi di atas permukaan katalis yang dapat mengakibatkan penurunan.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.